Tumben hari ini panas banget teman-teman. Biasanya kan jam segini hujan. Tapi alhamdulillah kita bisa main-main ini sama motor baru kita teman-teman. Ini adalah New Beat Street 2025. Motor ini saya beli seminggu yang lalu teman-teman. Harganya setelah dipotong cashback ini jadi 19.800 teman-teman. Sambil test ride kita akan coba ngobrol-ngobrol teman-teman. Ini pendapat atau opini pribadi sendiri tentang kelebihan dan kekurangan New Beat Street. Dan ini teman-teman penampakan New Beat Street 2025 yang baru saja saya beli. Perbedaannya itu cuman di depannya itu lampu depan yang kayak panah itu. Kemudian ya tebeng-tebengnya dari generasi sebelumnya bedanya seperti ini teman-teman tuh. Kelihatan. Nah, seperti ini. Strippingnya juga baru. Kemudian yang lain-lainnya ban mungkin ya, ban yang jadi agak mendonat. Sekarang sambil jalan-jalan kita akan mencoba mengupas secara opini pribadi tentang kelebihan dan kekurangan dari New Beat Street 2025 ini. Kita mulai teman-teman ya. Yang pertama, stangnya yang 4 bar yang makin gagah teman-teman, makin keren, makin pede untuk dibawa touring ataupun untuk harian. Seperti ini kan jadi enak digenggam tangannya. Jadi stangnya motor ini kecil, jadi dengan setang seperti ini, jadi feelingnya itu ketika berkendara pakai New Beat Street ini kesannya itu nyaman, kemudian terasa gimana gitu, terasa bawa motor gede padahal ini motor kan kecil gitu. Itu mungkin jadi stangnya itu yang nyaman buat posisi tubuh, baik untuk dewasa sampai anak-anak ini nyaman banget teman-teman. Itu seperti itu stangnya. Kemudian kelebihan yang kedua menurut pendapat diri saya sendiri, yaitu yang kedua adalah tampak depan lampunya teman-teman. Saya dari dulu bukan penyuka bentuk Beat teman-teman, tapi sekarang sudah muncul motor dengan bentuk seperti ini, kok jadi tertarik ya, bagus gitu. Bagus bentuknya seperti ini. Generasi ini yang paling disukai pokoknya. Beat ini, Beat Street. Terus lanjut yang ketiga teman-teman, kelebihan dari New Beat Street 2025 ini adalah bannya. Bannya yang tadinya 14 in yang pakai ban agak cungkring sekarang jadi 12 in. Yang depan jadi gambot jadi 100 per 90. Jadi nambah stabil, dan yang belakang ini jadi 110 per 90 kalau nggak salah, jadi otomatis handlingnya stabil teman-teman. Jadi bannya ini kelebihannya, dengan ban yang jadi donat yang jadi gede ini otomatis jadi handling dari si Beat Street ini jadi stabil teman-teman. Rasanya jadi ya, jadi terasa napak aja gitu kalau misalkan nikung-nikung, kemudian di jalan trek lurus jadi enak. Kesannya itu kalau dalam bahasa Sunda itu tamleg, kokoh gitu. Terus lanjut ke kelebihan yang selanjutnya, yang keempat adalah Beat Street ini sudah dipasang dari sananya, dari dealernya itu untuk ngecas HP ataupun yang lainnya. Siapa tahu kan ketika touring, ketika perjalanan jauh baterai kita ngedrop. Nah, di sini ada disediain seperti ini casan, tapi ini beli sendiri. Ini nih konektornya, adapternya teman-teman. Jadi yang merupakan kelebihan Beat Street ini sekarang udah bisa ngecas. Gak tahu sih yang kalau versi sebelumnya udah bisa enggak ya. Soalnya Beat sebelumnya belum pernah punya motor Beat, jadi gak tahu. Di komen aja teman-teman ya, udah ada belum ya, udah ada chargernya atau belum. Terus lanjut yang terakhir teman-teman, yang merupakan kelebihan menurut opini pribadi saya, yaitu tentang jarak terendah ke tanah atau ground clearance teman-teman. Kalau gak salah ini ground clearance-nya itu 150 mm, jadi cukup tinggi buat motor kecil Matic seperti ini, karena rata-rata kan kebanyakan motor gede, motor yang lainnya itu jaraknya itu lebih rendah, jadi gampang gasruk gitu. Apalagi medan di tempat saya seperti pegunungan seperti ini, banyak jalan yang berlubang, kemudian yang turun naik, jadi rawan gasruk. Jadi itu kelebihan yang terakhir menurut saya adalah jarak terendah ke tanahnya Beat ini cukup rendah, jadi saya putuskan untuk ngambil New Beat Street ini teman-teman, begitu. Dan yang namanya buatan manusia gak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Produk apa saja pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan.
kalau ada kelemahan pasti ada kelebihan. Dan yang akan saya obrolkan menurut opini pribadi saya sendiri adalah sekarang kelemahan New Beat Street ini, teman-teman. Jadi yang pertama kelemahannya itu ada di mesin, teman-teman. Jadi mesinnya ini tetap 110 cc dengan torsi dan power yang masih di bawah 10 Newton meter dan 10 HP-an. Ini menurut saya kurang, teman-teman, mesin ini. Jadi gak tahu kenapa si Honda ini makin kesini untuk mesinnya ini ada penurunan kualitas, beda dengan Beat yang pertama katanya gitu, teman-teman. Jadi agak untuk power dan torsinya itu terasa kurang greget gitu dibandingkan dengan produk-produk yang dulu gitu, teman-teman. Kemudian lanjut yang kedua, kelemahan menurut pribadi opini saya yaitu ada di speedometernya, teman-teman. Speedometernya udah kecil, terus menu yang ditampilkannya juga udah minim banget, cuma ada indikator kecepatan, kemudian ada bensin, kemudian apalagi itu, aduh, ini kayak kalkulator. Jadi speedometernya ini merupakan kelemahan buat saya, gak lengkap gitu, udah kecil. Beda dengan si kompetitornya kan udah dengan layar yang besar itu, seperti kayak motor sportnya itu, motor yang jadi saingan si Beat Street ini gitu, teman-teman. Itu kelemahannya speedometernya. Terus lanjut yang ketiga, terakhir nih, teman-teman, menurut saya ini si Beat Street ini joknya keras, teman-teman. Sama seperti produk-produk Honda yang lainnya, kalau ciri khas Honda itu joknya keras, tip gitu, gak nyaman pokoknya kalau jarak jauh. Terus juga ini bagasi, teman-teman, ini yang kecil, cuma masuk mungkin 2 jas atau 3 jas mah masuk ya, teman-teman. Ini kecil pokoknya. Jadi itulah, teman-teman, kelemahannya jok, kemudian bagasi. Yang terakhir menurut opini pribadi saya. Mungkin yang lain-lainnya belum ketemu ya, teman-teman, karena motornya masih baru. Lain kali kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Nah begitu, teman-teman, ada kelebihannya, kemudian ada kekurangannya. Kalau dapat saya simpulkan dari Beat Street ini, setelah dipakai jalan-jalan seperti ini, masa region seperti ini, Beat Street ini cocoknya itu menurut saya di jalan perkotaan, teman-teman. Kalau di jalan perkotaan, di jalan mulus gitu, jadi feel-nya itu dapat gitu. Maksudnya dapat kan, di jalan perkotaan jarang jalan tanjakan, jalan turunan, jadi rata-rata datar gitu. Jadi kerasa nikmatnya pakai Beat ini. Kalau misalkan dibawa touring jauh yang melewati medan-medan yang berbeda-beda seperti tanjakan, turunan, kemudian yang memerlukan performa yang bagus, menurut saya si Beat ini kurang, teman. Apalagi di soal tenaga mesin, kalau menghadapi tanjakan saja contohnya. Jadi menurut saya ini performanya ini kurang, jadi harus ada yang dirubah, baik dari kirian ataupun lebih ekstrim lagi di mesin kayaknya, teman-teman. Jadi untuk Beat Street ini ya untuk di kota mah enak-enak saja gitu, halus, gak ada kendala apapun. Kalau dibawa ke pegunungan seperti ini kerasa kurangnya gitu, apalagi ditambah joknya tadi yang keras. Kalau perjalanan jauh otomatis terasa panas gitu. Karena keras tadi, mungkin bisa lah dirubah joknya itu dengan yang lebih empuk seperti ditambahkan latex tadi. Kemudian apalagi yang menjadi satu kelebihan ketika dibawa touring seperti ini adalah bannya enak, teman-teman. Bannya jadi stabil, untuk nikung-nikung juga stabil gitu. Dan yang lainnya mungkin kelebihannya irit, si Beat ini pasti irit, pasti tentu. Nah mungkin itu saja, teman-teman, kelebihan dan kekurangan yang dapat disampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin memiliki Honda Beat Street 2025 ini. Begitulah, teman-teman, terima kasih.